sebagai seorang guru maupun coach bagi guru lainnya. Nilai-nilai guru penggerak berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, mandiri. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan sebuah harapan murid di masa depan, seorang pendidik perlu merumuskan sebuah visi dengan menggunakan langkah yang disebut dengan metode apresiatif inquiry dengan tahapan bagja yang meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pembiasaan yang positif yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa yang aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi dari pemahaman keseluruhan materi dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol guru, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Disiplin karena merupakan suatu hal yang diyakini kebenarannya yang menjadikan seseorang bangga dan penghargaan untuk diri kita karena melakukannya. Teori kontrol, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi, 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan menilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama agar dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa, sehingga siswa dengan kesadarannya penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini?
Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah sebagai seorang pendidik dalam menghadapi tindakan siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal adalah dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi untuk membuat anak-anak mengetahui bagaimana seharusnya mereka bertanggung jawab dari tindakan mereka dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam menempatkan diri saya sebagai manajer di kelas, saya berusaha untuk lebih mendalami kebutuhan apa yang sebenarnya siswa cari setiap melakukan tindakan tertentu agar dapat membangun budaya positif yang memotivasi siswa untuk berpikir kritis. Saya mengajak teman sejawat untuk bersama-sama memecahkan setiap masalah yang muncul dari tindakan-tindakan yang dilakukan siswa, setidaknya memposisikan sebagai kontrol atau manajer. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah penerapan keyakinan kelas saya sudah siswa dan guru sepakat di kelas. Hal apa yang masih perlu diperbaiki adalah bagaimana guru menempatkan dirinya sebagai seorang manajer yang mana sebelumnya yang sering dilakukan guru sebagai penghukum atau pembuat mereka bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi yang sering saya lakukan adalah posisi teman dan pemantau. Jika hal tersebut masih tidak efektif, yang saya lakukan adalah dengan memposisikan diri sebagai penghukum. Perasaan saya sekarang adalah menjadi lebih bisa mengkontrol emosi dan berusaha sebaik mungkin lebih mendalami motif siswa melakukan hal tersebut dan bagaimana cara mencarikan solusi bersama untuk menciptakan budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melaksanakan tahapan segitiga restitusi, tetapi belum maksimal. Tahapan yang adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan meskipun dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum mengena di hati siswa karena kurangnya pengetahuan saya sebagai pendidik yang seharusnya menempatkan saya sebagai manajer. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang menurut saya penting adalah bagaimana pihak-pihak yang terkait dengan lingkungan sekolah ikut berkontribusi langsung dengan pengembangan dan pembiasaan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Karena langkah-langkah yang kita ambil dalam memberikan disiplin positif pada siswa sangat berpengaruh dengan kolaborasi teman sejawat dan siswa untuk mencapainya. Sekian paparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Salam guru hebat. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.